Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Ketemu lagi dengan Combre Mahrifat. Sore ini kita akan berbagi sedikit tentang tema yang cukup menarik, yakni Islam sedang tidak baik-baik saja. Dari mana kira-kira ada ide tema seperti itu? Hal itu dari beberapa sumber. Yang pertama adalah tentang yang saat ini lagi viral adalah sosok Mbak Kumaila. Mbak Kumaila itu putri dari seorang guru besar, seorang profesor di UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah. Nah, yang menjadi patokan atau yang menjadi garis bawah adalah Mbak Kumaila ini, ia seorang hafid Quran, hafizoh. Jadi dia hafal Al-Quran 30 juz. Itu. Dan yang menarik, ibunya juga seorang hafiz Quran. Dan di situ, di dalam keluarganya, ia dididik dengan didikan yang islami. Karena bapaknya adalah seorang profesor yang juga guru besar atau seorang dosen lah ya, guru besar di UIN, di Universitas Islam Negeri Jakarta sana. Kemudian kasus kedua adalah tentang pencetakan uang palsu yang ada di UIN Makassar. Ini menarik sekali bahwa di UIN yang notabene sebagai perguruan tinggi universitas atau lembaga pendidikan tinggi yang di situ mencetak mencetak kader, mencetak masa depan lah ya, mencetak masa depan bangsa. Tapi ternyata di situ ada hal yang cukup cukup mengagetkan, bahwa di situ terdapat percetakan atau pencetakan uang palsu yang jumlahnya luar biasa banyak. Kemudian lagi banyaklah ya kasus-kasus yang lagi viral saat ini. Dan dari dua kasus tersebut, dari dua kasus ini sama-sama membawa nama Islam. Yang menarik itu justru Mbak Kumaila. Mbak Kumaila itu seorang hafiz Quran. Padahal kita tahu Al-Quran itu kan sebagai petunjuk. Bagaimana orang yang hafal dengan petunjuk, hafal dengan Quran, yang katanya itu bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ternyata ia bisa malah meninggalkan agamanya, kemudian sekarang malah lepas jilbab. Sekarang itu dari podcast atau video-video yang beredar itu sangat ekstrim Mbak Kumaila ini. Saya sering mengikutinya. Nah, kira-kira apa sih penyebab dari hal tersebut? Penyebab dari Islam yang sekarang ini menyebabkan para pemeluknya sudah gimana ya? Sudah tidak lagi jenak. Sudah tidak lagi, padahal Islam itu dikatakan sebagai ya'lu wa la yu'la alaih, agama yang sangat tinggi, tiada tolok bandingnya. Tetapi buktinya pemeluknya yang seorang hafid Quran, kemudian dari latar belakang keluarga yang islami, ternyata bisa meninggalkan agamanya. Ini sangat miris. Nah, yang menjadi problem saat ini adalah umat tidak lagi mempercayai adanya seorang utusan. Padahal utusan itu sebagai kiblat sebenarnya. Kita kan tahu ya, ada Kristen, ada Yahudi, ada Islam, ada Buddha, ada Hindu. Agama-agama yang ada di Indonesia inilah
semuanya itu kan dibawa oleh seseorang yang disebut sebagai rasul. Jadi agama itu pasti diperkenalkan oleh seorang rasul mulai zaman Nabi Adam hingga sekarang. Cuman saat ini orang itu sok-sokan merasa bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Jadi dia sudah meninggalkan step ini. Padahal ini rasul, ini Tuhan. Ini Tuhan, ini rasul. Nah, ini kita di sini nih manusia. Ini maunya manusia sekarang itu potong kompas. Jadi hubungannya langsung dengan Tuhan. Padahal itu mustahil karena Tuhan itu di Maliki Yaumiddin. Sementara kita itu terikat dengan alam jasmani, terikat ruang dan waktu. Nah, kemudian yang parah lagi adalah saat ini selain manusia itu beranggapan bisa berhubungan langsung dengan Tuhan, sekarang ini orang tidak lagi tidak lagi memakai rohaninya. Padahal manusia itu terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Lah, rohani ini sekarang itu orang sudah tidak lagi dipentingkan. Sehingga yang menjadi tolak ukur adalah ini, jasmani ini. Orang ketika berpakaian rapi, memakai kopiah dengan jenggot yang panjang misalnya, kemudian memakai putih-putih, pakai sarung, sorban, itu dianggap sebagai ulama atau tokoh agama. Kemudian lagi ketika orang memakai mobil mewah, mempunyai rumah bagus, punya harta yang melimpah, orang akan hormat dengan itu. Karena orang memandang itu hanya dari pandangan jasmani, sesuatu yang tampak, sesuatu yang bersifat fisik. Nah, ini menjadi salah satu keberhasilan dari proyeknya Dajjal ketika ia menutup matanya yang satu, mata rohani, sehingga yang dipakai adalah mata jasmani dari sudut pandang fisik. Nah, kira-kira siapa yang berperan dalam hal ini? Kalau kita kembali flashback ke belakang. Kira-kira pemahaman semacam ini siapa yang menyampaikan kepada umat? Pastinya adalah ulama-ulama. Makanya betul ketika Rasulullah mengatakan bahwa yang aku khawatirkan, maksudnya nanti umatku itu adalah tentang ulama su. Itu juga disebutkan di dalam hadisnya Imam Baihaqi tentang itu ya, seburuk-buruk makhluk adalah ulama su. Nah, dan lagi yang dikhawatirkan Rasul lagi ini tentang ulama ya, masih tentang ulama su, adalah ia lebih berbahaya daripada fitnah Dajjal. Dari Dajjal lah ya, dari Dajjal. Karena ulama su ini ikut berperan dalam menyebarkan propaganda Dajjal. Ketika ulama itu tidak lagi mengajarkan tentang kerohanian, tidak lagi menjelaskan tentang bagaimana cara agar ibadah kita sampai, bagaimana agar kita bisa melakukan sholat khusyuk. Padahal itu di surat apa itu yang qad aflahal mu'minun, itu surat al-mu'minun ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un, kan? Kemudian lagi katanya inna sholata tanda anil fasya'i wal mungkar. Katanya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang ini ya, kasus-kasus yang bermunculan, coba itu cek di KTP. Kebanyakan mereka adalah orang-orang Islam. Kemudian coba cek hakim yang memberi keputusan kepada itu kasus mega korupsi yang kemarin itu. KTP-nya coba dicek. Atau jaksanya atau apa. Mereka pasti orang Islam. Tetapi bagaimana ketika orang Islam itu tiba-tiba membuat keputusan yang
gimana ya, tidak bisa kita ceritakan lah ya. Nah, itulah mengapa tadi dikatakan bahwa saat ini Islam sedang tidak baik-baik saja. Karena agama sekarang ini sudah tidak lagi mengakui adanya rasul atau adanya wasilah. Padahal di dalam surat Al-Kahfi disebutkan wabtagu ilaihil wasilah, carilah jalan wasilah. Karena dengan wasilah itu hubungan kita dengan Tuhan akan bisa bisa terjadi. Hubungan kita dengan Tuhan itu lewat rasul ini. Cek dari sejarah-sejarah dulu saja, semuanya pasti lewat rasul, tidak ada yang enggak. Bahkan setelah Nabi Isa pun kan masih ada itu, ada 12 itu kan. Murid-muridnya itu yang ke-12 itu kan sebagai rasul. Hanya saja ia tidak lagi kalau misalnya Isa itu sebagai lokomotif, rasul-rasul berikutnya ini sebagai gerbong. Kan? Karena masih meneruskan proyeknya Nabi Isa. Demikian juga sekarang ini harusnya ada ketika Rasulullah Muhammad atau Nabi Muhammad sudah berlindung atau sudah wafat, mestinya di belakang ini itu masih ada. Ya, ini sebagai relay, sebagai penghubung ini tadi, penghubung antara manusia lewat rasul kemudian ke Tuhan. Makanya di dalam syahadat itu selalu berdampingan antara asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Selalu seperti itu dari dulu hingga sekarang. Nah, makanya mari kita sama-sama mencari jalan, mencari kiblat rohani yang akan menyampaikan ibadah kita, yang akan menghubungkan ibadah kita agar bisa tersambung dengan Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sekarang ini sebutannya tidak lagi nabi, tidak lagi rasul, tetapi sebagai ulama warasatul anbiya atau ulil amri minkum atau waliyam mursyida. Mungkin ini sekilas pertemuan kita di sore ini, dan ini tentang praktek Tarekah Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara. Bagi nanti yang mau serius belajar bisa menghubungi admin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.